menyatakan pengakuannya saudara bahwa Dia adalah Allah yang luar biasa, maka kita mau tahu siapa nama Tuhan itu. Awalnya tidak disebut sebagai Yesus Kristus. Mari kita lihat slide yang berikutnya. Kebenaran firman Tuhan yang kedua, tadi katakan siapa Tuhanku, yang kedua adalah ego ini. Saya harapkan bisa diikuti ya. Ya, kebenaran firman Tuhan yang kedua adalah ego ini. Yang pertama siapakah aku ini, yang kedua adalah ego yang top. Mengapa ada istilah ego ini? Kita lihat dalam Kitab Keluaran pasal 3 ayat 14. Firman Allah kepada Musa ketika Musa dipanggil oleh Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Maka Tuhan katakan, firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Jadi nama Tuhan yang sesungguhnya itu adalah aku adalah aku. Itu nama Tuhan sesungguhnya. Aku adalah aku. Lagi firman yang beginilah kau katakan kepada orang Israel, itu akulah telah mengutus aku kepadamu. Bingung ya? Akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Jadi akulah Tuhan telah mengutus kamu Musa kepada mereka. Lalu istilah Yunani di naskah Perjanjian Baru, ego ini searti dengan ucapan Yesus yang mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Ayat itu sudah dikasih di situ ya, sehingga saudara bisa melihat di rumah. Lalu yang berikutnya, firman itu telah menjadi manusia dan Dia di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaan. Jadi kata ego ini itu berasal dari kata aku adalah aku. Itu adalah nama Tuhan. Dari awalnya Tuhan mengatakan aku adalah aku. Kalau saudara mengatakan aku adalah Philip, berarti namanya Pak Philip. Aku adalah anak, berarti namanya anak. Aku adalah Rea, namanya Rea. Tapi Tuhan katakan aku adalah aku. Ini kan aneh saudara. Lalu dalam Perjanjian Baru disebutkan dikatakan bahwa aku adalah ego emi. Ada 7 nilai pribadi yang menunjuk kepada siapa Tuhan kita, siapa Yesus Kristus. Dengan cepat Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang pertama disatakan, loh ini ada bentuknya membuktikan bahwa Dia adalah Allah. Yang pertama dalam Kolose pasal 1 ayat 12, Ia adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Ini keutamaan Tuhan. Ini keutamaan dari ego ini itu, aku adalah aku. Lalu dalam Ibrani pasal 1 ayat 6 dikatakan Dia adalah Allah. Sudah firman Tuhan mengatakan Dia adalah Allah. Yesus adalah Allah. Yesus adalah gambar Allah yang sempurna, yang tidak kelihatan. Lalu ayat yang berikutnya mengatakan Dia dalam rupa manusia. Dia menyatakan Dia dalam rupa manusia. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan ego ini? 7 perkataan Tuhan yang menunjukkan siapa Tuhan itu, siapa Tuhan kita. Di dalam kemuliaan, di dalam kemahakuasaannya ada 7 karakter, ada 7 hal yang hebat yang terdapat pada diri Yesus. Yang pertama adalah akulah roti. Itu terdapat di dalam Injil Yohanes, semuanya terdapat dalam Injil Yohanes yang disebutkan akulah Dia, aku adalah aku. Jadi akulah Dia. Yang pertama, akulah roti hidup. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku yang tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku yang tidak akan haus lagi. Jadi Tuhan kita itu adalah roti hidup. Mengapa Tuhan mengatakan Dia adalah roti hidup? Karena roti makanan itu adalah sesuatu yang pokok bagi umat manusia. Jadi kalau yang selama ini orang mencari kehausan, mencari kelaparan, masih lapar, masih haus, masih lapar, nggak puas diri dengan hidup ini, berarti belum berjumpa dengan Tuhan, belum berjumpa dengan si ego ini itu, dia belum berjumpa dengan roti hidup ini. Karena ketika kita bersekutu dengan Tuhan, ketika kita mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Dia adalah roti hidup.
Bagi saudara yang hidupnya kekurangan, terbatas makan, minum, sandang pangan dan papan, khususnya untuk makan, Tuhan adalah hidup. Dia akan memberi makan kepada kita. Ada banyak kesaksian Bapak Ibu, orang yang nggak makan, terbatas punya beras dan sebagainya. Tahu-tahu mujizat terjadi. Saya pernah sampaikan kesaksian tadi malam, saya cerita, kemarin saya ke Jakarta cerita juga di mobil tentang bagaimana waktu masa pandemi itu kita semua, bukan gereja kita, tapi gereja lain juga dilanda dengan yang namanya kena COVID. Ada yang mau makan, ada yang mau hebat. Saya 7 hari di Kartika, di rumah semuanya kena. Saya dapat biaya, sebenarnya Pak Wali bilang, Pak Richard aja, Pak Richard yang diperiksa, atau aja saya bukan diperiksa, dibawa ke rumah sakit, nggak boleh pulang karena saturasinya dulu. Karena di dalam orang yang masih kena itu adalah paru-parunya itu berkabut, bukan dari TBC atau bukan, pokoknya paru-parunya berkabut, udah positif. Yang lainnya udah puluhan tahunnya. Selama saya di sana seminggu di rumah juga dalam keadaan yang sangat luar biasa. Untung aja nggak lewat. Di pastoral itu ada 2 rumah. Borosi paling takut, ya. Karena apa? Karena itu kita lihat di televisi setiap harinya puluhan, ratusan orang meninggal, lalu ambulan berduyun-duyun masuk ke tempat pemakaman, dikubur kayak ayam aja, dan didoakan dan sebagainya. Puji Tuhan, yang saya selalu bilang, saudara masih hidup, hari ini saudara masih hidup. Jemaat kita nggak ada yang dipakai Tuhan, amin. Jemaat kita nggak ada yang meninggal waktu COVID ini. Termasuk saya 7 hari itu harus berjuang dengan napas hidup saya. Ada yang napasnya ada di sini. Saya dibawa ke rumah sakit. Nggak ada yang tahu. Saya evolusi konsultasi dengan Pak Fitri. Pak Fitri bilang evolusi. Pak Richard bawa ke rumah sakit. Karena apa? Saya udah biru. Badan saya udah biru. Waktu saya tanya berapa jemaat, badan saya juga biru Pak. Mulai dari tangan. Saya udah biru. Itu keadaan yang luar biasa. Tapi Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang membuat mujizat. Semua kita masih hidup, amin. Kita ini mantan apa? Mantan COVID sih. Jangan lupa. Kayaknya sih ada juga yang kena 2 kali sih. Ada yang kena 2 kali kayaknya. Yang Omikron itu kan nggak kelihatan, saudara. Ya. Biasanya kayak flu. Saya flu, per hari seminggu flu, padahal itu Omikron sebenarnya. Puji Tuhan. Kita semua sehat, amin. Haleluya. Orang bilang katanya kalau kena COVID itu kayak di reset hidup kita. Wah, luar biasa. Aneh-aneh ya saudara. Tapi Tuhan adalah Tuhan. Dia adalah hidup yang memberikan makan. Jadi waktu COVID itu saudara, saya dapat bantuan dari mana-mana. Berasa banget. Akhirnya di meja itu saya tumpahin semua di loyang. Saya bikin tadinya 5 kilo 1 karung, saya bikin 3 kilo. Terus ada yang masih vitamin, ada yang sembako, ada segala macam dikumpulin saya. Itu dalam keadaan susah makan. Lalu saya bikin bungkus-bungkus, saya kirimin. Tolong kirim ke jemaat itu ya. Kamu lihat aja, mungkin di pagar udah ada kantong kresek apa. Saudara yang pernah ngalamin itu masih ingat saudara. Kami semua di meja belakang di bawah itu tangis. Karena apa? Orang lain bisa makan dan pada kesempatan. Tapi saya dapat banyak dari banyak orang yang ngasih ke saya. Luar biasa. Karena dia adalah orang hidup. Dia kasih makan, saudara-saudara. Bagi kita yang masih mencari kepuasan, kesana ke sini, mencari kepuasan, masih haus, masih lapar. Berarti belum ketemu dengan Tuhan yang Dia adalah roti hidup. Yang kedua, akulah terang dunia. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, yang tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan dia akan punya terang hidup. Anak-anak Tuhan akan punya terang hidup. Anak-anak Tuhan selalu terangi hidupnya dengan berkat, dengan anugerah Tuhan. Kalau kita masih berjalan di dalam kegelapan, mari kita akan datang kepada Tuhan karena Dia adalah terang hidup saya dan saudara. Dia akan menerangi hidup saudara. Dia akan memulihkan kita. Dia akan menuntun kita. Kalau kita masih dalam kegelapan, kalau kita masih berdosa dan lain sebagainya, mari datang kepada terang hidup, yaitu Yesus Kristus. Dia tidak akan memberikan kepada kita
jalan kegelapan, tapi dia akan menjadi jalan terang itu karena dia adalah terang dunia. Yang ketiga, akulah pintu. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang. Saudara-saudara, dia adalah pintu hidup kita. Ya, firman Tuhan mengatakan, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Jadi pintu keselamatan hanya dalam Yesus. Saya mau kasih tahu tentang satu gambar ini. Ya, pada waktu itu Kekaisaran Ottoman Turki itu menguasai Timur Tengah. Kekaisaran Ottoman, Kaisar Ottoman waktu itu menguasai termasuk Yerusalem. Ini adalah Golden Gate di Yerusalem. Saya pernah ke sana. Ini saya bercerita. Ini Golden Gate yang sebelah kiri. Yang sebelah kiri itu udah Golden Gate waktu zamannya Sultan Saladin yaitu dari Ottoman. Dibuka. Tapi sekarang yang sebelah kanan itu ditutup. Saya pernah ke sana dan saya lihat jauh di sana. Kalau saudara melihat di bawahnya itu ada kuburan. Kenapa orang kubur di situ? Termasuk orang Muslim, termasuk orang-orang hebat ada di situ. Saudara jangan kaget itu. Kalau kalau ada saudara keluarga yang meninggal dikubur di situ, itu kuburnya harganya miliar. Kenapa? Ada orang beranggapan bahwa Sang Juru Selamat Yesus Kristus atau Isa Al-Masih itu dia akan menjejakkan kaki di situ. Di daerah situ. Lalu kenapa agama lain taruh mayat di situ? Karena orang Yahudi itu paling najis dengan yang namanya mayat. Jadi ditaruhlah mayat itu berjejer, biar Yesus yang menjejakkan kaki di situ. Lucu nggak? Lucu, suatu saya lihat dari jauh kurang ini, itu di depan itu ada satu lembah. Itu semuanya kuburan. Kuburannya kakinya beda-beda, dari harga murah sampai harga miliar. Saya nggak tahu berapa, katanya ada sampai 1 triliun Pak. Di mana itu? Yang khusus nanti Yesus datang ke situ, dia yang pertama kali dibawa ke surga sama Tuhan. Lucu saudara ya. Anu bahasanya ya. Jadi siapa yang mau masuk ke surga duluan? Ayo saya bertanya. Dari semua kita masuk surga, tapi siapa yang masuk duluan? Siapa yang masuk duluan? Ayah. Dikuburnya di situ bayar 1 miliar harganya. Wah, saudara, itu adalah tentang pintu. Tuhan mengatakan, itulah pintu keselamatan. Bukan lewat perbuatan baik, bukan lewat hidup suci kita, tetapi lewat pengenalan Tuhan, lewat percaya kepada Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena dia adalah pintu keselamatan. Dia pintu untuk masuk ke surga. Dan dia juga adalah pintu untuk menjaga agar anak Tuhan jangan masuk ke lubang neraka, pintu neraka. Kenapa? Karena dia mengasihi kita. Karena dia besar kasih Allah akan dunia, sehingga dia menyerahkan dunia kepada kematian, sehingga kematiannya manusia untuk kematian itu dibayar oleh Yesus di atas kayu salib, dan kita percaya pada Yesus dan ada pintu keselamatan dan pintu surga. Yang keempat, dengan cepat, akulah gembala yang baik. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-domba. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau seorang gembala, seorang hamba Tuhan yang mengembalakan domba harus belajar kepada Yesus adalah gembala yang baik. Yang paling luar biasa adalah gembala yang baik memberikan nyawanya. Tapi juga ada di sisi lain namanya gembala upahan. Kalau gajinya nggak besar, kalau uangnya nggak ada di gereja itu karena domba-dombanya pelit atau mungkin gereja kecil, lalu kayaknya visi saya pindah dari kota besar, pengembalanya ditinggal. Tapi Yesus adalah gembala yang baik. Dia menyerahkan hidupnya di atas kayu salib untuk domba-dombanya, untuk saya dan saudara. Dia adalah gembala yang baik. Gembala domba di dunia ini nggak ada yang sempurna. Yang sempurna adalah Yesus adalah gembala yang baik, sehingga disebut sebagai gembala yang agung, gembala yang mulia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang kelima, akulah bangkitan dan hidup. Saudara yang percaya tentang keselamatan,
akan baca. 1, 2, 3. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun ia sudah mati. Saudara, ini kedahsyatannya bahwa dia adalah jalan kehidupan. Walaupun sudah mati, dia akan masuk surga. Walaupun orang itu sudah mati, maka dia akan hidup. Walaupun dia akan mati, tapi dia akan masuk ke dalam kemuliaan yang hidup yang kekal. Contohnya Lazarus yang dibangkitkan oleh Yesus. Inilah konteksnya tentang Lazarus. Yohanes pasal 11. Akulah kebangkitan dan akulah hidup. Barang siapa percaya. Firman Tuhan katakan barang siapa ngasih uang 1 miliar, barang siapa dikubur di situ harga 1 triliun, nggak seperti itu. Murah meriah, terjangkau. Barang siapa percaya saja kepada Yesus, maka orang itu akan hidup walaupun ia sudah mati. Ajarkan saudara kepada anak saudara bahwa percaya kepada Yesus itu gratis. Percaya kepada Yesus itu adalah percaya dan tak perlu jawab pakai duit. Saya kaget juga karena ada beberapa orang yang bilang, wah, masa dikahin ditarif segini, baptisin orang ditarif segini. Saudara saya kadang-kadang suka kalau ada anak Tuhan di media sosial ngomong, gereja ini yang mau dibaptis bayar, yang mau nikah bayar. Duit aja semuanya, pencerahan anak bayar. Wah, itu mah gereja apa? Yang pasti mah Tuhan, dia adalah kebangkitan dan kehidupan kita semuanya. Dia berikan hidup kepada kita. Tuhan katakan walaupun kita udah mati, nanti kita akan meninggal. Umas belum tentu meninggal duluan, bisa aja anak bayi meninggal duluan. Siapa yang udah meninggal, Tuhan katakan akan dibangkitkan. 1 Tesalonika pasal yang 4 dikatakan, ketika trompet Allah berbunyi, ini saya sempat khotbahin di waktu kedukaan atau kematian. Waktu akhir zaman, trompet Allah berbunyi, sangka Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri turun dari surga bersama dengan orang-orang yang telah meninggal. Orang yang hidup nggak boleh mendahului, sesama biskota jangan mendahului. Firman Tuhan mengatakan orang yang mati duluan, ini orang-orang yang meninggal duluan yang sudah meninggal sekarang dibangkitkan oleh Tuhan. Lalu Tuhan katakan, orang yang sudah meninggal yang percaya kepada Tuhan, mari kita menjemput yang masih hidup. Ini bukan kata saya, baca ayatnya. Jadi saudara jangan bohong, bohong. Baca ayatnya, saudara. Nanti saya lagi mensul lah itu, ya. Waktu trompet Allah berbunyi, saat Allah berbunyi, malaikat itu menemukan trompet, makanya kemarin itu zamannya pakai apa tuh namanya trompet, di dalam kebaktian Yesus kok gak ada. Tapi waktu saat Allah berbunyi, makanya itu ada fenomena. Ya, lalu malaikat turun, Yesus turun dengan orang-orang yang meninggal. Nah, udah gitu, kita nih yang masih hidup, itu opung dori, itu engkong, itu emak, aku kangen gak ada. Kenal, tapi gak ada kanku ya, kesayangan itu mbak, istriku yang cantik, tapi aku kangen gak ada kata kangen. Karena ketemu, lalu udah ketemu, diangkat oleh Tuhan ke surga. Lalu di akhirnya apa kan? Di mana kamu berada? Aku pun berada di mana. Karena dia adalah kehidupan bagi kita semua. Yang keenam, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kita baca ayatnya. 1, 2, 3. Wah, ini nggak yakin bacanya, nggak yakin nih. Yang keberapa? Yang keenam. Ini gimana ini? 1, 2, 3 yang keenam. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Coba tingkat 2
terjebak dengan apa? Kata-kata dari orang seberang, kata-kata dari agama seberang mengatakan selalu nanti terjebaknya kepada perbuatan baik. Kalau kata-kata itu nggak ada firman Tuhan, selalu bernuansa perbuatan baik, sudah akan terjebak di situ. Di multimedia itu seliweran, di mana seliweran. Hati-hati juga kalau lihat di YouTube atau di Google, kalau ini makanya bagus sih Bapak. Tahu di atasnya adalah tulisan orang-orang akhir zaman. Oh itu Mormon, itu teologi saksi Yehova. Hati-hati. Hati-hati itu termasuk. Kalau kau berbuat baik, kau akan selamat. Kalau kau berbuat baik, kau akan masuk surga. Hati-hati saudara. Hanya lewat Yesus. Hati-hati. Semua orang bisa terjebak saudara. Karena apa? Karena mereka nggak ngerti firman Tuhan. Kalau firman Tuhan itu dimengerti, yang mengatakan aku adalah jalan dan kebenaran hidup, dia adalah jalan. Waktu kita berjalan dengan dia, waktu kita dipimpin oleh Tuhan, maka kita akan masuk ke dalam yang namanya kehidupan. Kehidupan dunia ini maupun kehidupan yang kekal di surga sana. Yang ketujuh ya berarti dari kategori ini. Akulah pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur di dalam, akulah ranting ranting. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sudah perlu garis bawahi kata di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan merasa hebat, jangan merasa pintar, jangan merasa pandai. Karena Tuhan mengatakan di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau selama ini Tuhan saya sudah berbuat ini itu dan saya sudah berupaya saya ini itu dan sebagainya. Kok saya gagal aja? Baca ayat ini. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kita harus menggantungkan harapan-harapan, keyakinan hidup kita kepada Tuhan. Diberkati orang dengan Tuhan yang menaruh harapan kepada Tuhan. Tahu harapan saudara kepada tahu keyakinan, tahu keinginan saudara, tahu pergumulan itu kepada Tuhan, maka kau akan diberkati Tuhan. Jangan taruh harapan saudara kepada karena dia pamanku, itu nenekku, masa depan pada nenekku karena hartanya banyak. Itu omku, dia orang kaya. Saya taruh harapan masa depan saya di kakek saya, di nenek saya, di om saya, di papi mami saya orang kaya. Orang-orang kaya, orang yang berkati Tuhan di dunia ini adalah orang-orang yang mulai merangkak dari bawah. Berani berbuat dengan hidup. Berani yang namanya air getir di hidup ini. Maka dia akan kuat, akan pandai. Caranya kita hidup berhasil, Tuhan katakan, akulah pokok anggur dan Tuhan dia adalah penguasanya. Jadi dalam namanya kalau dunia bisnis, kita bicara dunia bisnis. Tuhan katakan Tuhan adalah penguasanya. Kalau dia adalah penguasanya, dia yang hebat luar biasa. Dia penguasa melebihi segala-galanya. Apa yang saya lihat cucunya Lim Silo, anaknya Lim Salim, namanya Alto. Dia orang sederhana. Kemarin selalu pakai sederhana, lulusan S2 luar negeri. Dia mulai makan bukan di rumah omnya, bukan di perusahaan pemuda papahnya, tapi dia makan di Singapura, jadi pegawai biasa. Akhirnya 10 tahun kemudian papahnya panggil sini, pulang. Sekarang jadi salah satu manajer dan direktur dari Indofood, sukses faktor. Itu cucunya Lim Silo, masih muda saudara, tapi orangnya sederhana, sangat sederhana. Tapi ini aja kemana-mana, luar biasa. Dibandingin dengan yang kemarin itu, yang bapaknya ditangkap, diperiksa sama KPK. Waduh, semua dipamerkan saudara. Sampai presiden juga memberikan tanggapan. Akulah pokok anggur yang benar. Kalau saudara mau berhasil, kalau saudara mau bergantung kepada Tuhan, taruhlah hidup saudara di dalam pokok anggur yang benar. Itu dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, yang terakhir, ini agak keras saudara. Tadinya ada 3. Saya kotus. Saya mau berapa? Saya bilang. Ini temanya apa nih? Aku adalah aku, atau aku tidak pernah kau, atau dengan judul yang berbeda, yaitu hanya daripada aku. Wah, sudah terlalu kasar nih katanya daripada aku. Karena terlalu kasar saudara. Ini yang ketiga ini hebat luar biasa saudara.
Yang ketiga adalah aku tidak mengenal. Saya akan bacakan saudara. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir, pada hari terakhir adalah hari-hari di akhir zaman, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu dan yang lain-lainnya. Pada waktu itu aku akan berterus terang kepadamu. Tuhan banyak berterus terang kepada kita semua, kepadamu, kepada kita semua, dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau. Nyala daripadaku, kamu sekalian membuat kejahatan. Ini ayat keras, saudara. Saya paling senang kalau baca ini. Kenapa? Memperingatkan kita semua bahwa ada banyak orang yang berseru. Saya sudah bilang ini itu seperti ada orang anak muda yang kaya datang kepada Yesus. Guru, apa yang saya lakukan? Saya sudah berbuat A sampai Z. Tuhan tahu nih kelemahannya di mana? Di mamon. Yesus tahu nih bisnismen yang kaya ini kelemahannya di mamon. Tuhan bilang gini, jual hartamu dan ikut aku. Wah, berat Tuhan, berat. Lalu dia tinggalin Tuhan. Karena apa? Masih berat dengan hartanya. Tuhan cuma bilang, jual hartamu dan ikut aku. Saya mau tanya kepada saudara, Tuhan mampu nggak memberkati orang ini? Mampu nggak? Ayub aja dalam percobaan yang berat, Ayub diberkati Tuhan. Plus. Anaknya itu yang namanya Kesia adalah garis paling kaya di seluruh dunia. Namanya Kesia. Tulisannya jangan salah. Kesia. Orang Muslim itu senang dengan nama Kesia. Sampai disalah-salah. Dan nama Daniel bagus. Daniel. Namanya diganti Daniel. Daniel jadi Daniel. Kesia jadi Kesia. Padahal dia kita cuma K-E-Z-E-I-A. Keponakan saya itu Lea Kesia itu saya kasih nama. Petra itu saya kasih nama. Itu nama diambil pasti dari Alkitab, saudara. Jadi jangan seperti orang akan kita. Namanya Daniel. Bagus saya jadi Daniel. Pakai kalau Yeskiel memang benar, Yeskiel memang betul, Kiel. Jadi Kiel, jangan panggil Kiel. Oh, Kiel itu kan bunuh ya, Kiel itu tidak panggil belakangnya Kiel. Kadang-kadang lucu-lucu orang kasih nama. Nah, di akhir zaman ini ada banyak orang yang berseru kepada Tuhan. Yang mau tampil dan merasa rohani. Bayangkan orang terpidana mau ketuk palu, bajunya sama dengan presiden kita, baju putih, terus pakai ini. Terus saudara, kalau saudara mau pakai begini seperti mereka, datang ke Israel. Kalau masuk ke satu tempat yang kudus dikasih topi, boleh pilih mau yang putih, mau yang biru. Saya pakai yang biru, saudara. Jadi di sana itu kopi paste waktu itu, yang ada di sini-sini. Paste, mereka pakai baju, ya, bedanya 6 abad, saudara. Jadi Bapak Ibu, hati-hati kalau Tuhan mengatakan aku tidak mengenal. Hati-hati, jangan sampai kita ditolak Tuhan. Jujur, saudara, saya malu, saya takut. Sampai-sampai ada isu orang mengklaim bahwa orang itu katanya ada di neraka. Oh, hamba Tuhan itu sampai mati. Sampai pemimpin umat dunia itu ada di neraka. Saya bilang hati-hati itu ngomong, apakah udah pernah masuk ke neraka? Orang itu sampai mengklaim ada di neraka. Ini yang kembali sebagai kesimpulan saya. Kita semua harus mengenal Tuhan. Mari kita sering. Ginosko itu dari bahasa Yunani artinya mengetahui atau mengenal. Drawing by experience artinya mengetahui karena mengalami sendiri. Alami sendiri.
pengalaman atau mengalami Kristus. Mengalami itu adalah pengalaman. Jadi kita tahu Tuhan kita. Kalau kita mengalami, itu artinya ginos. Tapi ginos juga sama dengan kata yada. Ada yayasan namanya yayasan yada. Yada dalam bahasa Ibrani adalah bersetubuh. Maka arti perkataan Tuhan Yesus, aku tidak mengenal engkau, artinya Tuhan tidak menikmati ini. Ya, arti dari aku tidak mengenal engkau sebetulnya nggak kasar-kasar banget, nggak jahat, bukan jahat, nggak keras banget kata Tuhan. Tapi ini artinya tidak mengenal kamu, artinya adalah Tuhan tidak menikmati orang tersebut karena orang tersebut tidak menyukakan hati Tuhan. Dia percaya Tuhan, dia suka gereja, dia suka melayani Tuhan, kasih persembahan buat pembangunan, buat perpuluhan, semuanya tak setia. Tapi nggak nyenengin Tuhan. Sudah pernah lihat, sudah pernah bergaul, sudah punya teman yang namanya baik-baik, tapi nyebelinnya luar biasa. Nah ini yang namanya ada anak Tuhan yang nyebelin Tuhan. Jangan kita jadi anak Tuhan yang nyebelin Tuhan sehingga Tuhan aku nggak kenal. Yang kedua adalah mereka melakukan kehendak dan kepentingannya sendiri, bukan untuk kepentingan Tuhan. Uang Tuhan diambil, uang Tuhan dicopet, haknya Tuhan diambil. Saudara dikasih Tuhan, gereja sidang jemaat itu, gereja sidang jemaat itu punya aturan, punya tata gereja. Saya mau kasih satu pasal mengatakan bahwa jemaat itu pertama punya hak dan kewajiban. Haknya dilayani kalau kematian, kalau kedukaan, kalau mungkin ada ucapan syukur kepada sebagainya, atau mungkin baptisan, pernikahan, semua itu adalah hak kita semua. Jadi jangan bawa orang luar minta mari catat kalau nikahan ini siapa. Jangan, kecuali salah satunya jemaat kita di sini. Hati-hati sekarang itu kita bikin aturan orang yang nikah gereja harus pakai RA. Tahu RA? Harus pakai RA. Jadi Bapak Ibu itu adalah kewajibannya apa? Kewajibannya adalah mendukung pelayanan gereja ini. Yang kedua, mendukung pelayanan gereja dalam bentuk keuangan, mengembalikan persepuluhan. Itu ada tertulis. Mengembalikan persepuluhan, memberikan persembahan. Bukan kata saya, kata tata gereja dan melakukan persembahan. Jadi saya ajarkan, saya dari dulu sih selalu mempersembahkan persepuluhan ke sinode, ke gereja, ke BPD. Saudara kemana? Ke gereja. Itu adalah kewajiban kita. Jadi punya hak dan kewajiban. Jangan minta, saya minta. Kewajibannya nggak ada. Itu yang Tuhan bilang, bukan untuk kepentingannya Tuhan atau kerajaan, tapi kepentingannya sendiri. Haknya Tuhan diambil. Persepuluhan itu haknya Tuhan. Saya mau ajarkan kepada saudara, kenapa saya bisa hidup sampai ini hari ini? Kenapa saya bisa ada di Indonesia mengembalikan gereja sampai hari ini? Karena mulai saya masuk sekolah teologi tingkat pertama perpuluhan saya cuma 10.000. Dari 10.000 sampai sekarang saya. Makanya Bapak Ibu yang punya anak pil yang akan dibaptis, nanti ada kajian tentang apa itu namanya memberikan persepuluhan. Persepuluhan itu haknya Tuhan. Jangan diambil. Karena kalau diambil itu dicuri. Miliknya Tuhan dicuri. Itu bukan milik kita. Kalau menghitung-hitungan dengan nyawa kita, saya mau kasih tahu, gereja kita akan diberkati Tuhan dengan catatan kita jujur, memberikan persembahan yang terbaik, memberikan haknya Tuhan kepada gereja. Satu ketika saya akan jujur kepada saudara, kalau tempat ini bisa dipakai ruang untuk ibadah. Karena apa? Nanti saya akan ngomong jujur. Tapi kepada beberapa orang saya ngomong, kenapa yang tadinya nggak bisa dipakai untuk ibadah, targetkan 25 Desember dipakai untuk ibadah. Kenapa sampai bisa juga terjadi? Saya nanti akan jujur kepada saudara. Tanya, saya mau kasih hak kepada saudara. Tanya kepada panitia pembangunan. Yang pasang badan itu panitia pembangunan. Yang
pasang badan itu anak saya sama mantu saya. Dia jadi saksi. Yang pasang badan itu Devi, sama Fitri, dia ketua dan bendahara. Ada mereka. Saya kasih foto. Itu ada bukti otentik, ada foto. Kalau sudah tanya kenapa saya silakan. Ada Pak Darmon, ada Devi, ada Pak Johan, ada Pak Amos, silakan. Sebenarnya nggak akan terjadi seperti ini. Mari kita jujur. Jangan sampai kepentingannya Tuhan diambil oleh kita sendiri. Jangan mengambil haknya Tuhan. Saya kemarin nasihatin kepada staf. Saya bilang, kasih tahu ya. Kalau engkau dikasih sesuatu, dikasih motor, dikasih mobil, tanya. Bapak, Ibu, ngasih buat siapa? Buat Tuhan, buat pekerjaan Tuhan. Tapi ada bilang, ini buat Anda. Oke, buat Anda, panggil saya. Saksi benar, buat siapa? Oh, buat Anda, silakan. Itu haknya. Saudara, yang pertama, bagaimana kita nyenengin Tuhan? Bagaimana Tuhan itu menikmati hidup dengan kita? Sama seperti contohnya kata Yada itu bersekutu sebagai suami istri, nyenengin. Ada suami yang nyenengin, ada istri yang nyenengin, ada jemaat yang nyenengin, ada juga jemaat yang nyebelin. Nah, ada sebenarnya di sini nggak ada sebenarnya. Tapi kalau pasangan aku ini nyebelin ya. Kadang-kadang kamu ini egois, dan ada kata egois. Kenapa? Buat kepentingan sendiri, dia ambil kepentingan sendiri. Ginos itu pokoknya pengertian, mengerti, merasakan, dan ada hubungan yang baik. Yang pertama, cara Tuhan mengenal kita, mengerti. Lalu yang membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Jadi 3 orang yang mau itu mengerti. Makanya jangan terlalu banyak media sosial masuk ke otak anak-anak kita. Jangan, ya, jangan. Saya mau kasih tahu perlu etika yang lebih baik lagi untuk mengajarkan anak kita. Saudara, kalau anak kita dipanggil, nggak lihat. Saya mau kasih tahu, kalau saya ngobrol dengan saudara, kalau siapapun saudara yang pegang handphone nggak lihat saya tinggal. Termasuk juga saya. Kalau saya ngobrol sama anak kecil, saya akan taruh handphone. Rapat taruh handphone. Jadi hati-hati nilai-nilai etika itu jangan sampai hilang, saudara. Jangan handphone yang diutamakan. Tapi orang tua nggak dilihat. Dulu itu, ya mah, sekarang mah, ya, pernah itu yang namanya pegang handphone diambil, mamanya dihajar, ditendang, kubrak mamanya. Wah, itu petualang. Jadi yang pertama adalah bagaimana kita mengenal Tuhan mengenal kita mengerti. Tuhan mengerti, kita mengerti. Yang berikutnya adalah merasakan. Ketika seorang wanita berdosa, wanita Samaria berjumpa dengan Tuhan di sungai di Peri. Lalu si wanita itu merasakan bahwa ada Tuhan. Ada Tuhan rupanya ya. Wah hebat loh, dia tahu loh. Saya udah punya suami yang ke-6. Suami yang satu itu juga bukan suami saya. Hebat, ini siapa? Dia ngerasain, walaupun dia belum kenal, dia ngerasain. Oh hebat nih, orang ini hebat. Si wanita bersama itu tahu ini Yesus hebat, tapi nggak tahu. Tapi ketika dia merasakan kehadiran Tuhan, saya mau bersaksi keluar kota kasih tahu bahwa saya berpegang dengan Mesias. Itu merasakan. Wanita itu merasakan kehadiran Tuhan. Ngerasain ketika ngomong itu merasa. Itu hebat. Yang ketiga adalah intim. Tuhan Yesus berdoa supaya mereka menjadi satu, sama seperti engkau dan aku adalah satu. Engkau adalah satu. Jadi inilah kata intim itu dari ayat ini. Yada itu artinya bersetubuh atau kenikmatan. Suatu Tuhan ingin kita ada satu kenikmatan hubungan kita dengan Tuhan dalam hadirat Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya ambil kesimpulan ini. Pada waktu itu aku akan berterus terang kepadamu dan berkata, yang pertama, aku tidak mengenal engkau. Ada 3 yang menjadi peringatan bagi kita.
Betapa pentingnya Bapak Ibu Saudara sekalian harus mengenal Tuhan. Karena kalau nggak mengenal Tuhan, ada 3 kata ini dari Tuhan. Pertama, aku tidak mengenal Engkau. Yang kedua, nyala daripada Engkau. Karena Tuhan nggak menikmati punya anak. Saya menikmati punya anak seperti kamu, anak yang bandel, badung. Mama nggak menikmati kamu sebagai anak mama yang bisa dibanggakan. Kadang-kadang orang tua bilang begitu. Nah, Tuhan itu bisa bilang begitu. Lalu yang ketiga, kamu sekalian berbuat kejahatan. Waduh, saya takut kalau kita dipanggil sebagai orang yang berbuat kejahatan. Saudara, ini yang hebat ketika Tuhan berbicara kepada Petrus. Dan aku pun berkata kepadamu, hai engkaulah Petrus, dari atas batu kami aku akan berikan jembatan dan maut tidak akan menguasai. Kepadamu akan memberikan kunci kerajaan surga. Kunci kerajaan surga. Yang penting, kunci kerajaan surga. Sudah, saya mengakhiri khotbah saya dengan yang baru aja viral tentang kejadian di Brasil. Sebenarnya 5 tahun yang lalu di Brasil itu SMB Semekat di sana sampai ke jalan-jalan kecil itu ada gereja sudah di mata di Brasil. Tapi kenapa setelah 5 tahun ini kebijakan moral ini di Brasil begitu luar biasa? Saudara, di mana-mana ada terjadi kehausan moral. Saya merasakan dengan evolusi bahwa kita sudah mulai mengarah ke sana. Ada satu kebangunan, ada satu keinginan untuk bertumbuh, keinginan untuk lebih dekat kepada Tuhan. Dan kita sudah mulai dalam menarung doa yang tadinya cuma hanya kata cuma 12 itu juga dengan kebal dan sekarang apa yang sudah 20. Kita pernah mencapai kayak ibadah yang kedua, yaitu sampai 45 orang ini. Sudah tahu, itu yang luar biasa. Tanpa orang tua bisa datang. Anak-anak tin yang sudah dibaptis pada doa dari kecil. Anaknya dapat sama ibu Ruth itu dari kecil. Ini anaknya udah remaja dari kecil. Sampai ketiduran dia doa. Karena dia menikmati ajaran Tuhan. Sampai ketiduran. Makanya kita siapkan ada tempat tidurnya buat tidur kalau anak-anak kecil. Yang penting kan doanya. Ya, apa tidur? Masa jangan membuat diri ketiduran orang waktu nggak bisa berdoa. Boleh tanya anak-anak yang sekarang itu mereka udah berdoa. Bisa 5-10 tahun belakangan ini ya berdoa. Haleluya. Mari kita lihat satu tayangan yang pernah terjadi yang viral baru-baru ini. Karena kejadiannya adalah setelah peristiwa karnaval penghujatan kepada Yesus dan penghujatan kepada setan. 24 jam setelah itu Tuhan kasih banjir di Brasil. Bisa ditayangkan? Oke, soalnya tolong soalnya. Ya, dimatikan saja semuanya. Ya. Jadi baru-baru ini warga Brasil merayakan festival tahunan namanya Karnaval. Dan di tahun 2000, supaya di para banget juga lagi viral, hanya dari Karnaval warga Brasil satu menghina Tuhan Yesus mereka. Dan tahukah kalian akhirnya mereka dilanda bencana. Jadi baru-baru ini warga Brasil merayakan festival tahunan namanya Karnaval. Dan di tahun 2023 ini Karnaval mereka bertemakan satanik. Mereka tak hanya menggunakan atribut setan, mereka juga menghina Tuhan Yesus mereka. Seperti ini sengaja dulu karena kalau di TikTok pasti kenapa ya aku udah capek kan sama TikTok. Video satu dan juga dari di TikTok tanpa alasan. Nah kalau kalian mau levelnya aku taruh di ajarin. Nah di dalam parade itu gambarkan sosok iblis yang menarik gambaran sosok Tuhan Yesus mereka. Supaya kalau kalian lihat videonya ini benar-benar keterlaluan. Itu adalah bentuk penghinaan terhadap Tuhan Yesus mereka. Dan setelah kejadian itu negara mereka pun dihantam bencana. Negara mereka dihantam banjir yang luar biasa sampai banyak yang luka-luka. Dan banyak orang juga yang terlibat. Kalian sendiri ini kayak udah film zombie guys. Full videonya udah aku taruh di ajarin. Iya. Saya dari tadi malam jam 11 utak-atik ada 5 video yang berhubungan dengan ini. Ada 5 video, cuma satu. Saya bilang ini dasar setan, saya bilang ini.
Saya nggak bisa pindahin. Sampai tadi pagi saudara, saya mau pindahin. Mudah-mudahan setelah ini bisa ada pindahin. Mungkin nanti saya akan taruh di grup gereja tentang ada 5 video lagi yang lain. Saya dapat dari jemaat di Garut ya. Ada 5 video yang lebih ngeri lagi yang memalukan. Dan peristiwanya itu mengerikan saudara. Sudah tahu ada orang-orang di Asbudi. Itu di kampus dan itu adalah dari gereja mainstream saudara. Kan ini bukan kayak seperti ini. Ini sekarang kebangunan rohani terjadi. Di mana-mana terjadi kehausan. Haus untuk mengenal Tuhan, haus untuk dekat dengan Tuhan. Saya berharap saudara lebih mengenal Tuhan lebih dekat, lebih intim, sehingga Tuhan mengatakan, aku menikmati hidup dengan Engkau. Jadi kalau Tuhan bilang, aku menikmati kehadiranmu, aku menikmati loh persekutuan dengan kita. Itu kalau kita mau Tuhan mau curhat sama kita, Tuhan bilang, aduh aku menikmati persekutuan dengan Engkau. Dalam kemuliaan, dalam hadirat Tuhan. Itu semua yang Tuhan maukan, sehingga Tuhan mengatakan bahwa sabar masuklah dalam hadirat Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Yang pertama, kalau saudara orangnya datang ke tanggamu,
Allah kita, yaitu Yesus Kristus. Saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, angkatlah tangan. Haleluya. Tangan terangkat, tangan kiri taruh dadamu dan mulai katakan, Tuhan aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Haleluya.
butuhkan. Semakin kami mengenal siapa Engkau, semakin menyadari kami Bapa bahwa kami benar-benar membutuhkan Tuhan. Bapa, ampuni kami sering kali lupa, sering kali melupakan Engkau yang sebenarnya dalam ibadah yang harus setiap saat kami datangi. Ampuni kami Bapa, celingkanlah mata kami Tuhan, mata rohani kami untuk kami dapat mengenal Engkau. Oleh sebab itu Roh Kudus kami sangat membutuhkan Engkau. Roh Kudus kami sangat membutuhkan Engkau untuk kami bisa hidup dengan jalan tetap di dalam kebenaran. Kami mau ketika kami hidup di dalam jalan ini Tuhan, sekali lagi bukan karena kuat dan gagah kami, karena kami berperang dengan dosa dan keinginan dalam diri kami penuh dengan kelemahan. Tetapi jika Roh Kudus menguasai kami, maka kami tahu Roh Kudus akan memberikan kami kekuatan. Kami akan menang pada akhirnya, sehingga Engkau akan menyambut kami dan berkata, "Sabar, Engkau hamba-Ku yang setia." Kami membutuhkan Roh Kudus. Terpujilah Allah yang baik. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkaulah satu-satunya yang kami sembah. Engkaulah satu-satunya sumber hidup kami. Engkau satu-satunya tujuan dalam hidup kami. Terpujilah Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara-saudara. Puji Tuhan, Bapak Saudara, kita semua diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Saya boleh lihat tangan-tangan yang diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Dan saat ini Bapak Saudara ada beberapa pengumuman. Yang pertama, kami mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat datang, selamat beribadah kepada Tuhan. Dan kami juga mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Kami menyambut Bapak Ibu Saudara dengan sukacita. Kami di tempat ini percaya bahwa kami semua yang ada di sini dan juga Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir, kita adalah satu keluarga di dalam Tuhan. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara sekali lagi diingatkan bahwa tepat hari Jumat tanggal 3 Maret kemarin kita merayakan 28 tahun ulang tahun atau anniversary GSJ Akarismata di tempat ini. Jadi Bapak Ibu Saudara dalam rangka videonya boleh ditayangkan dalam rangka ulang tahun gereja, ada panitia food gereja Bapak Ibu Saudara bisa melihat di depan. Kita lihat videonya sebentar Bapak Ibu Saudara.